kembali lagi di channel YouTube Nursa Logika. Saatnya Logika Nursa berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saidah dari Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Di video kali ini, kita akan bersama-sama mengkaji kandungan surat Al-Kahfi. Dimulai dari apa itu surat Al-Kahfi, kisah-kisah yang dibahas beserta hikmah dan faedah yang bisa kita dapatkan, asbabun nuzulnya, keutamaan, keistimewaan membaca dan menghafal surat Al-Kahfi, serta yang tak kalah penting yaitu pembacaan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10. Yuk, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Penjelasan surat Al-Kahfi. Dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi merupakan surat yang terletak pada urutan ke-18 dan juz ke-15. Surat ini terdiri dari 110 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkannya di Makkah atau sebelum Rasulullah SAW hijrah. Al-Kahfi yang berarti gua, sedangkan Ashabul Kahfi yang berarti penghuni-penghuni gua. Nah, mengapa surat ini dinamakan demikian? Kisah-kisah dalam surat Al-Kahfi. Baik Al-Kahfi maupun Ashabul Kahfi, kedua nama ini diambil dari kisah yang terdapat pada ayat 9 sampai dengan 26. Jadi ceritanya ada seorang raja yang bernama Raja Dicyanus. Ia merupakan raja yang jahat dan tidak adil. Raja Dicyanus ini memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menyembah kepada berhala. Nah, jika tidak patuh terhadap perintahnya, maka nyawa yang akan menjadi taruhannya. Oleh karena itu, rakyat sangat patuh dan takut terhadap Dicyanus. Berbeda dengan 7 pemuda Ashabul Kahfi, mereka tidak menghiraukan perintah tersebut dan tetap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, 7 pemuda ini dan 1 anjingnya memilih pergi meninggalkan kotanya untuk mencari tempat yang mendukung keimanannya. Di perjalanan, mereka menemukan sebuah gua untuk beristirahat. Mereka pun tidur untuk menghilangkan penat. Menyadari telah kehilangan jejak 7 pemuda tersebut, Raja Dicyanus memerintahkan seluruh rakyatnya untuk mencari pemuda tersebut, tentunya dengan imbalan yang sangat menggiurkan. Namun, atas kuasa Allah, mereka tidak dapat menemukan 7 pemuda tersebut walaupun telah mencari ke seluk-beluk kota. Sehingga, ke-7 pemuda tersebut tidak sadar bahwa mereka telah tertidur selama 309 tahun karena Allah memerintahkan matahari untuk terbit dari sebelah kanan gua dan terbenam dari sebelah kiri gua. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang bisa membuat mereka teguh dan istiqomah sehingga datang pertolongan Allah tanpa mereka duga-duga sebelumnya? Setelah iman, mereka memiliki sahabat atau teman yang sama-sama soleh dan diberikan generasi yang penuh iman. Kisah kedua tentang Sohibul Jannatain, yaitu pemilik 2 kebun, yang tertera pada ayat 32 sampai dengan 44. Kisah ini bercerita tentang seseorang yang Allah karuniakan nikmat perkebunan, tetapi ia lupa siapa pemberi nikmat sesungguhnya. Ia meninggalkan prinsip-prinsip keimanan dan bahkan mencela sama mukmin. Oleh karena itu, ujung dari kekufuran dan kesyirikannya, Allah hancurkan buah-buahan dan kebunnya. Nah, kisah ini mengajarkan kita tentang bahaya fitnah dunia berupa harta dan anak, sehingga membuatnya berbangga diri dan terus mengejar dunia untuk memperbanyak kekayaan dan keturunan. 3. Tentang Nabi Musa dan Khidir yang tertera pada ayat 60 sampai dengan 82. Kisah ini berbicara tentang fitnah ilmu, yakni saat Musa ditanya, "Siapa penduduk bumi yang paling alim?" Lalu ia pun menjawab, "Saya." Kemudian Allah mengabarkan kepadanya, di sana ada manusia yang lebih alim dari dirinya. Kemudian Musa pergi untuk belajar kepadanya, kepada Nabi Khidir. Dan ternyata Nabi Musa benar-benar paham ada hikmah ilahiyah yang Allah berikan kepada selainnya, sehingga dirinya kemudian tersadar. Ini merupakan penyakit orang-orang yang berilmu, yang terlalu bangga dengan ilmunya dan merasa paling alim sedunia. Kisah ini menanamkan sikap tawadu dalam diri. Kisah keempat, kisah Zulkarnain, yaitu terdapat pada ayat 83 sampai dengan ayat 101. Kisah ini berbicara tentang raja mulia yang menguasai ilmu.
Ia mampu mengelilingi dunia dan menebarkan kebaikan di muka bumi. Ia menolong manusia, membendung kejahatan Ya'juj dan Ma'juj dengan membangun tembok raksasa yang mengurung makhluk perusak tersebut. Zulkarnain, sosok penguasa yang tidak terfitnah dengan kekuasaan dan kekuatannya. Ia gunakan karunia Allah tersebut untuk mencari akhirat dengan membuat perbaikan di muka bumi dan menolong manusia-manusia lemah di atasnya. Kisah ini mengajarkan ujian kekuasaan, sehingga tidak sewenang-wenang berbuat aniaya dan membuat kerusakan di muka bumi. Dari segenap kisah yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi, tentu bukan tanpa makna. Semua yang dikisahkan pasti memiliki inti tertentu yang dapat menjadi hikmah bagi kita semua. Asbabun nuzul surat Al-Kahfi. Menurut Ibnu Katsir, asbabun nuzul atau sebab diturunkannya surat Al-Kahfi merupakan pengujian terhadap kenabian Nabi Muhammad oleh orang Yahudi. Kaum Quraisy bertanya kepada pendeta Yahudi, dan pendeta Yahudi itu pun menyuruh utusan kaum Quraisy untuk menanyakan 3 hal kepada Nabi. Jika Muhammad mampu menjawab ketiga hal itu, maka ia benar-benar Nabi yang diutus. Tapi, jika tidak, maka dia hanya orang yang mengada-ngada saja. Ketiga hal itu meliputi tentang sekelompok pemuda yang pergi pada masa terdahulu, tentang seseorang laki-laki penjelajah sehingga mencapai belahan bumi sebelah timur dan barat, serta tentang ruh dan penjelasannya. Setelah ketiga hal itu ditanyakan kepada Nabi, beliau menjanjikan akan menjawabnya esok hari. Namun, sampai 15 malam, Nabi belum mendapat wahyu lagi dari Allah SWT. Kaum Quraisy pun menunggu, dan keadaan itu sempat menjadikan geger kota Mekah. Nabi sangat sedih karena sampai saat itu Jibril tidak lagi datang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan Nabi bertambah ketika mendengar gunjingan para penduduk Mekah. Akhirnya datanglah Jibril membawa surat Al-Kahfi dari sisi Allah Azza wa Jalla. Surat itu mengandung teguran kepada Nabi karena kesedihannya terhadap kaum Quraisy dan jawaban atas persoalan pemuda Al-Kahfi yang terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 9-26. Lalu seorang penjelajah terdapat pada Quran surat Al-Kahfi ayat 83 sampai dengan 101 dan juga tentang ruh yang terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 85. Jadi inilah kisah di balik sebab diturunkannya surat Al-Kahfi yang di dalamnya syarat akan hikmah. Keutamaan surat Al-Kahfi. Ada berbagai keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya yang membaca surat Al-Kahfi. Yang pertama, terhindar dari fitnah Dajjal. 2. Akan diterangi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Dijauhkan dari godaan setan. 4. Diampuni dosanya. 5. Pengingat hari kiamat. 6. Menjelaskan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. 7. Diterangi di antara 2 Jumat. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Pembacaan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10. Nah, sebelum ke pembacaan, ada sedikit tips cara membagi bacaan surat Al-Kahfi agar terasa lebih ringan untuk dibaca di hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al
الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul Azim. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.